Perkenalkan, nama saya Michael Martin Bantobing, mahasiswa semester 3 Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia NPM 210-251. Pada pagi hari ini saya akan mengangkat topik kurangnya konsentrasi dan kurangnya minat belajar dalam memenuhi mata kuliah belajar dan pembelajaran pada pagi hari ini. Di sini ada 6 topik masalah yang akan saya bahas dan saya akan memberikan solusinya. Yang pertama, faktor utama dalam kurangnya konsentrasi dalam belajar dan minat belajar. Yang pertama itu karena faktor utamanya itu ada 5, tidak sarapan pagi, di mana peserta didik ketika tidak sarapan pagi maka membuat mereka akan lesu dan tidak memiliki energi karena mereka tidak mengisi karbohidrat mereka, sehingga membuat mereka tidak fokus maupun konsentrasi dalam belajar. Kedua, pengaruh dari HP, yaitu banyak zaman sekarang peserta didik mulai dari tingkat SD, SMP, SMA sudah memiliki HP yang canggih-canggih. Di sini ada dampak positif menggunakan HP, yaitu dapat menemukan informasi, dapat menemukan hal-hal baru, dapat bermain game. Tetapi ada juga dampak negatif dari penggunaan HP dari peserta didik, yaitu kurangnya mereka konsentrasi, tidak terfokus dalam mata pelajaran, dan hanya fokus ke handphone mereka seperti bermain game, bermain media sosial, dan sebagainya. Yang ketiga, keluarga broken home. Banyak peserta didik di dalam keluarga mereka yang broken home, sehingga membuat perhatian orang tua selalu terhadap mereka kurang, dan akibatnya mereka merasa terasing dan selalu terpikir dengan masalah orang tua, sehingga terbawa-bawa sampai ke sekolah. Mereka tidak fokus belajar, tidak fokus mendengarkan materi guru, dan tidak fokus dalam mengerjakan tugas. Yang keempat, kurangnya tidur. Di sini banyak peserta didik selalu begadang, bermain game, dan menonton TV sampai larut malam, nonton drama Korea, sehingga membuat mereka lupa akan waktu dan akhirnya mereka begadang. Karena begadang itu akan membuat stamina, membuat energi peserta itu berkurang, dan keesokan harinya mereka akan merasa ngantuk, lesu, tidak bersemangat, tidak berdaya, dan sebagainya. Kelima, pengaruh dari cuaca. Ketika pengaruh dari cuaca itu panas, membuat peserta didik ini merasa kepanasan, merasa gerah, sehingga tidak fokus dalam belajar, tidak fokus mengerjakan tugas, tidak fokus untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru. Oleh karena itu, pengaruh dari cuaca juga dapat mempengaruhi kurangnya fokus peserta didik. Kedua, kendala peserta didik dalam kurangnya konsentrasi saat belajar. Kendalanya ada beberapa, yaitu suasana belajar yang tidak kondusif di rumah maupun di sekolah membuat peserta didik tidak merasa nyaman dalam belajar. Pola tidur yang kurang berkualitas, kurangnya minat terhadap mata pelajaran tertentu, adanya paksaan atau tekanan dan lingkungan sekitar, sehingga membuat peserta didik merasa tertekan, merasa tidak nyaman ketika suasana belajar, pola tidur yang kurang berkualitas, kurangnya minat terhadap mata pelajaran tertentu. Itu bisa membuat kendala di dalam diri peserta didik untuk kurangnya konsentrasi. Yang ketiga, kapan peserta didik bisa konsentrasi belajar? Yaitu pada malam hari dan berada di dalam rumah, sehingga orang tua dapat
fokus dapat mengontrol peserta didik ini dalam belajarnya, sehingga tidak ada pengaruh dari lingkungan luar, dari teman-temannya, dari gurunya, maupun dari siapapun, sehingga mereka fokus hanya ke materi mereka di dalam rumah. Dan yang berperan dalam mengatasi kurangnya konsentrasi peserta didik yaitu hanya orang tua. Ketika si anak atau peserta didik ini belajar di dalam rumah, maka secara otomatis terpantau atau diawasi oleh orang tua mereka, dan orang tua akan memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan dorongan, dan memberikan apresiasi dari hasil belajar peserta didik maupun anak mereka. Di sini adalah topik yang paling sering ditanyakan orang, mengapa peserta didik bisa terjadi kurangnya konsentrasi. Oke. Di sini katanya, mengapa peserta didik bisa terjadi kurangnya konsentrasi. Yang seperti saya katakan tadi, berawal dari suasana belajar yang tidak kondusif, baik di rumah maupun di sekolah. Kurangnya pola tidur yang kurang berkualitas. Kurangnya minat terhadap mata pelajaran tertentu seperti matematika, fisika, biologi, dan kimia. Sehingga membuat si anak harus fokus dan akhirnya konsentrasi mereka buyar, tidak terarah lagi, dan membuat peserta didik merasa jenuh, merasa bosan, dan merasa lelah. Di sini topik terakhir, solusi mengatasi kurangnya fokus belajar pada peserta didik. Oke, solusinya yaitu jaga pola tidur, sukai mata pelajaran yang diberikan guru, fokus terhadap mata pelajaran, dan berikan dorongan semangat terhadap diri sendiri, sehingga membuat diri kita sendiri ini merasa nyaman dan merasa aman ketika mempelajari mata pelajaran, atau lebih tepatnya fokus terhadap mata pelajaran yang diberikan guru, mengerjakan tugas baik itu PR maupun tugas di sekolah, sehingga membuat kesibukan sendiri agar peserta didik ini tidak merasa bengong, tidak merasa gelisah, dan tidak merasa sendiri. Marilah kita sebagai peserta didik lebih fokus belajar, pergunakan banyak waktu untuk mempelajari hal-hal baru, dan tidak fokus terhadap gadgets, tidak fokus terhadap television, tidak fokus pada bermain pada teman, dan fokuslah terhadap mata pelajaran dan masa depan yang akan datang. Terima kasih. Shalom. Sekian presentasi saya di dalam materi kurangnya konsentrasi dan kurangnya minat belajar. Bila ada salah kata atau kegugupan, maklumi, karena saya manusia yang tidak luput dari dosa dan manusia yang tidak luput dari kesalahan, baik itu di rumah maupun di sekitar masyarakat. Terima kasih.